Jumpa kembali dengan Bapak Toto Priyono di channel edukasi pembelajaran online. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 2, dan pembelajaran 3. Apa yang akan kita pelajari yaitu aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya. Kemudian, keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekitar. Dan ciri-ciri bahasa iklan. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya, supaya tidak tertinggal. Coba perhatikan gambar berikut ini. Di mana kamu dapat menemui suasana seperti ini? Ya, tentu saja di pasar ya. Suasana pasar selalu ramai oleh penjual dan pembeli. Apa sajakah yang dapat kamu temui di pasar? Ya, pedagang, pembeli, barang-barang dagangan, dan lain-lain. Masih ingatkah kamu bagaimana sayur dan buah dapat sampai ke rumah kita? Ya, dari sawah dan kebun, para petani yang bekerja keras untuk merawat sayuran dan buah-buahan yang kemudian didistribusikan ke pasar dan dibeli oleh konsumen. Aktivitas apa saja yang dapat ditemukan pada gambar tersebut? Ya, tatap muka antara penjual dan pembeli, melakukan transaksi jual beli dan tawar-menawar. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan di pasar? Ya, ada petani, penjual, dan pembeli. Nah, kita akan mempelajari tentang jenis aktivitas di pasar. Aktivitas yang pertama itu transaksi jual beli. Pelaku aktivitas yaitu pembeli dan pedagang. Jenis aktivitas selanjutnya adalah tawar-menawar. Pelaku aktivitas yaitu pembeli dan pedagang. Dan terakhir adalah tatap muka. Pelakunya juga pembeli dan pedagang. Jadi, seluruh aktivitas yang ada di pasar meliputi jual beli, tawar-menawar, dan tatap muka. Itu pasti ada pembeli dan pedagang. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial disebut pembangunan sosial. Kesejahteraan sosial tidak hanya berkenaan dengan terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga spiritual. Dengan demikian, memungkinkan semua warga negara untuk mengembangkan dirinya. Pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Dalam melakukan aktivitas kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, tak jarang kita akan berhadapan dengan keanekaragaman yang tinggi, contohnya di pasar. Coba amati gambar. Perbedaan apa saja yang dapat kamu temukan di pasar? Ya, yang pertama adalah produk atau barang yang dijual. Misalnya, barang yang dijual pada gambar yaitu ada wortel, ada kubis, ada pisang, ada sawi, dan ada bawang ya. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu harga jual. Misalnya, harga jual wortel dan kubis pasti berbeda. Harga antara satu
satu dan lainnya juga berbeda. Apakah orang-orang yang beraktivitas tersebut memiliki kebiasaan yang sama? Jelaskan. Tentu tidak, karena setiap penjual memiliki barang dagangan yang berbeda dan setiap pembeli mempunyai kebutuhan yang berbeda pula terhadap barang dagangan yang ingin dibeli. Misalnya, ada ibu yang membeli kubis, ada ibu ingin membeli sawi. Dari gambar itu kelihatan bahwa barang yang mereka beli berbeda antara satu dengan yang lain, tergantung kebutuhan mereka sendiri. Kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama dikenal dengan adat istiadat. Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Adat istiadat setiap kelompok masyarakat bisa sama atau berbeda satu dengan yang lain. Contohnya saja, adat istiadat masyarakat Osing di Banyuwangi yang merupakan perpaduan antara budaya Jawa, Madura, dan Bali. Kemudian, adat istiadat masyarakat di desa Jawa Timur dan Jawa Tengah ternyata memiliki persamaan. Salah satu persamaannya bahwa mereka memiliki ikatan yang berdasarkan pada persahabatan. Nah, kita akan belajar tentang adat istiadat dari berbagai macam provinsi. Yang pertama dari Nangkru, Aceh, Darussalam. Adat istiadat yang ada di sana yaitu Peusujuk, merupakan salah satu tradisi leluhur masyarakat Aceh sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah Allah SWT yang pada saat pernikahan, kelahiran, naik haji, menempati rumah baru, dan lain-lain. Kemudian di Sumatera Utara ada tradisi Mangokal Holi, berarti mengambil tulang belulang dari leluhur mereka dari dalam kuburan, lalu ditempatkan dalam peti mati dan diletakkan di sebuah bangunan tugu khusus untuk menyimpan tulang belulang leluhur. Selanjutnya di Sumatera Barat ada adat istiadat perayaan Tabui, merupakan tradisi masyarakat Pariaman, Sumatera Barat untuk memperingati meninggalnya cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husain. Di Provinsi Riau ada adat istiadat Bali Mau. Kasai adalah upacara tradisional bagi masyarakat Kampar di Provinsi Riau untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bali Mau sendiri bermakna mandi dengan menggunakan air yang dicampur dengan jeruk yang oleh masyarakat disebut dengan jeruk limau. Ke provinsi berikutnya yaitu Kepulauan Riau. Adat istiadat yang ada di sana yaitu bertepuk tepung tawar, merupakan prosesi adat dengan tujuan memberikan berkah untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan, menghapus sial, majal, dan duka nestapa agar terhindar dari orang yang akan bertepuk tepung tawar. Selain itu ada adat istiadat pertunjukan Sisingaan dari Subang, Jawa Barat, yang merupakan pertunjukan yang membutuhkan kerjasama, kekompakan, kerja keras, ketertiban, dan ketekunan. Semua orang dari segala lapisan masyarakat yang beraneka-ragaman dapat ikut iring-iringan tersebut. Iring-iringan dilakukan sambil mengitari kampung hingga akhirnya iringan kembali ke tempat semula. Tanpa adanya kerukunan, tentunya kerjasama yang tidak baik tidak akan terwujud. Kemudian kita akan belajar tentang hidup rukun cermin budaya bangsa Indonesia. Saat mengamati contoh iklan di samping, apa isi pesan yang dapat kamu temukan dalam kalimat di depan?
Ya, YouTube Rukun Cermin Bangsa Indonesia. Bahasa yang digunakan pada iklan adalah ragam bahasa resmi. Jadi, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika percakapan sehari-hari memiliki bahasa yang berbeda dengan iklan media cetak, maka iklan media elektronik juga memiliki bahasa yang bisa jadi berbeda dengan iklan media cetak. Sebagai contoh, pada kalimat iklan media cetak, iklan Indomie instan, satu selera untuk semua. Iklan Indomie, kalimat iklannya, satu selera untuk semua. Kemudian menggunakan bahasa resmi. Sedangkan pada kalimat elektronik, iklan elektronik, iklan yang dimaksud adalah pusat HP Android terlengkap. Bahasa yang digunakan tidak resmi. Contohnya bahasa iklan klik di sini. Bahasa tersebut merupakan kalimat yang tidak lengkap, berbeda dengan kalimat media cetak sebelumnya yang menggunakan bahasa baku dan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahasa yang dipakai pada iklan media cetak memakai bahasa resmi, sedangkan pada iklan elektronik cenderung ke bahasa yang tidak resmi. Demikian video pembelajaran pada kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.